Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma Euclid. Nah, di sini dikatakan jika kita diberikan dua buah bilangan bulat tak negatif m dan n, dengan n itu lebih besar dari n atau sama dengan n, algoritma Euclid berikut adalah cara untuk mencari pembagi bersama terbesar atau PBB dari dua buah bilangan m dan n tadi, yaitu bilangan positif terbesar dari m dan n-nya. Jadi ini sama saja dengan cara sebelumnya, di video sebelumnya terkait untuk mencari nilai PBB dari dua buah bilangan. Tapi kalau di video sebelumnya kita kan membahas terkait bagaimana cara menentukan PBB dari dua buah bilangan itu menggunakan teorema 3. Tapi di sini kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menentukan PBB dari dua buah bilangan itu menggunakan algoritma Euclid. Nah, di sini ada beberapa tahap, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, jika n-nya sama dengan 0, maka m adalah PBB dari m dan n. Jadi jika misalnya kita katakan kita mau mencari PBB 4 dan 0, maka di sini udah berhenti di sini. Jadi PBB dari 4 dan 0 itu adalah 4. Jadi kalau udah dapat seperti ini berarti kita stop di situ. Tetapi jika n-nya itu tidak sama dengan 0, kita harus lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua seperti apa? Yaitu bagilah m dengan n dan misalkan r itu adalah sisanya. Jadi hampir sama dengan cara kemarin. Cuman kalau cara kemarin kan dituliskan PBB ini sama dengan PBB ini. Tapi kalau ini langsung aja kita buat ke dalam bentuk perkalian hasil bagi tadi. Selanjutnya ganti nilai m dan nilai n dan nilai n dengan nilai r, lalu ulang kembali ke langkah 1. Jadi di sini ada pergantian di mana nilai m itu kita ganti dengan nilai n, sementara nilai n kita ganti dengan nilai r. Di sini ada catatan, jika m itu lebih kecil sama dengan n, maka pertukarkan terlebih dahulu nilai m dan n. Jadi misalnya kan kita diminta untuk menentukan PBB dari 20 dan 40, maka kita harus pertukarkan dulu. Jadi yang besar harus di depan, jadi m-nya itu harus lebih besar dari n-nya. Berarti kita bisa tulis PBB dari 40 dan 20. Jadi sebenarnya sama aja sih, cuman untuk pengerjaannya itu kita membutuhkan nilai terbesar, ya, membutuhkan nilai terbesarnya. Oke, langsung ke contoh. Nah, di sini kita gunakan contoh sebelumnya, yaitu kita akan mencari PBB dari 80 dan 12. Karena di sini m-nya itu udah lebih besar dari n-nya, maka tidak perlu kita pertukarkan. Jadi langsung kita ke langkah selanjutnya atau ke langkah 1. Di sini m-nya sama dengan 80 dan n-nya sama dengan 12 dan memenuhi syarat m lebih besar dari n kan. Karena m-nya itu 12 dan tidak sama dengan 0, maka langkah selanjutnya harus kita buat ke dalam bentuk perkalian hasil bagi seperti ini. Di 80 n 80 sama dengan n dikali q. Jadi ini n, ini q hasil bagi. Apakah boleh ditulis 12 kali 6? Boleh, silahkan. Jadi ditambah dengan 8 atau sisanya. Setelah itu di sini kan m-nya itu tadi kan 80, maka m ini kita ganti dengan n-nya. Karena n-nya adalah 12, maka kita ganti 80 dengan 12. Jadi kedudukan m yang tadi 80 digantikan oleh kedudukan n yang n-nya 12, maka kita ganti m-nya dengan 12 dan n-nya kita ganti dengan nilai r-nya. Ini kan r. Jadi 8. Jadi kita ulangi lagi seperti ini. Jadi 12 dan 8 berarti 12 dibagi 8. Kalau 12 bagi 8 berarti kan hasilnya adalah 1 dan sisanya 4. Nah, selanjutnya di sini kan m-nya 12, maka sekarang kita ganti m-nya dengan n, yaitu ganti dengan 8, dan n-nya kita ganti dengan r, yaitu kita ganti dengan 4. Maka di sini m sama dengan berarti 8 dibagi 4, berarti 8 sama dengan 2 kali 4. Sisanya 0. Nah, di sini karena 8 dengan 0, maka kita ganti m yang tadi 8 itu dengan n, yaitu 4.
dan N yang 4 tadi kita ganti dengan R yaitu 0. Karena M dan N sama dengan M-nya 4 dan N-nya 0, maka karena di sini N-nya itu udah sama dengan 0, maka berhenti di sini. Berarti PBB-nya adalah M itu sendiri yaitu 4. Gitu. Jadi seperti itu aja pengulangannya. Jadi sampai langkah terakhir itu harus sampai kita menemukan bahwa N-nya itu adalah 0. Jadi kalau misalnya N-nya adalah 0, maka PBB dari bilangan itu adalah nilai M-nya sendiri. Oke, kita lanjut di teorema 4. Misalkan A dan B itu adalah dua buah bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan sedemikian sehingga PBB dari A dan B itu sama dengan M dikali A ditambah N kali B. Nah, di sini kita akan bahas mengenai kombinasi lanjar atau linear combination. Jadi dari PBB itu sendiri. Jadi kita bentuk PBB-nya dalam bentuk linear combination atau kombinasi lanjar yang biasa disebut dengan kombinasi lanjar sendiri. Oke, di sini kita untuk menyatakan PBB dari 312 dan 70. Jadi di sini untuk PBB-nya sendiri itu sudah diketahui bahwa PBB dari 312 dan 70 itu adalah 2. Jadi kita di sini diminta untuk menyatakan nilai PBB itu sendiri ke dalam linear combination atau kombinasi lanjar itu sendiri. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama itu kita buat ke dalam bentuk perkalian hasil bagi. Jadi kan 312 itu dibagi 70, maka hasilnya 4. Nah, kan hasilnya 4 dan sisanya sendiri itu adalah 32. Nah, setelah itu kita lanjut. Jadi seperti penerapan algoritma Euclid. Jadi kan M-nya yang tadi 312 harus kita ganti dengan nilai N-nya. Jadi nilai N-nya kan 70, berarti M-nya yang 312 kita ganti dengan 70. Berarti 70 dan nilai N-nya kita ganti dengan nilai R atau sisa dari pembagian itu sendiri. Jadi bisa kita tulis 70 itu sama dengan 32. Jadi 70 dibagi 32 kan hasilnya adalah 2 dengan sisanya adalah 6. Setelah itu lanjut lagi sampai dia itu sisanya adalah 0. Jadi di sini M-nya itu kita ubah ke N-nya. Jadi yang tadi M-nya itu 70 kita ubah menjadi 32 karena nilai N yang sebelumnya adalah 32. Jadi sampai di sini jadi kita punya 4 persamaan di sini, yaitu persamaan 1 sampai dengan persamaan 4. Setelah itu kita harus susun dari nomor yang paling bawah, dari nomor yang persamaan ketiga. Jadi boleh dari bawah juga, boleh dari persamaan ketiga. Jadi di sini persamaan ketiga itu kan 32 sama dengan 5 dikali 6 plus 2. Jadi di sini kita ambil dalam bentuk 2 sama dengan. Jadi kalau 2 sama dengan artinya kan 32 dikurang dengan 5 kali 6. Kan sebelumnya itu adalah 32 itu sama dengan 5 kali 6 plus 2. Maka 2 itu sama dengan 32 dikurang, ini pindah ruas, 5 dikali 6. Itu untuk persamaan keempat. Sekarang kita lanjut, kita namai dia persamaan 4, kita lanjut ke persamaan kedua. Jadi kita ubah juga sama halnya dengan persamaan 4 tadi. Tapi di sini kan ini 2, di sini 6. Berarti 6 itu sama dengan 70 dikurang 2 kali 32. Nah, setelah itu kita dapat persamaan 5. Jadi dari persamaan 4 dan persamaan 5 kita peroleh, jadi kita substitusikan persamaan 5 sendiri ke persamaan 4. Kan di sini ada 6, nilai 6. Maka 6 sendiri kita harus ganti dengan 70 dikurang 2 dikali 32. Berarti di sini 2 sama dengan 32 dikurang 5 dikali 70 dikurang 2 dikali 32. Nah, ini sendiri itu adalah nilai 6 dari persamaan 5. Jadi setelah itu kita bisa tuliskan
Jadi di sini kan 32, artinya ada bilangan 1 di sini dikalikan dengan 32. Di sini 5 dikali 70, tetap ditulis 5 kali 70. Di sini 5 dikali 2, negatif 5 negatif 2 berarti 10 kali 32. Karena ini sama-sama 32, jadi bisa dijumlahkan. 1 ditambah 10 artinya 11 dikali 32. Di sini adalah dikurang 5 dikali 70. Maka di sini bisa ditulis 11 dikali 32 dikurang 5 kali 7. Jadi 2 itu sama dengan 11 dikali 32 dikurang 5 kali 70. Setelah itu kita ambil yang persamaan 1. Persamaan 1 di situ kan ada 312 sama dengan 4 dikali 70 plus 32. Jadi kita harus ubah ke dalam bentuk 32 sama dengan. Jadi 32 sama dengan 312 dikurang 4 dikali 70. Karena apa? Karena di sini kita memiliki nilai 32. Jadi nanti persamaan 7 ini kita substitusikan ke nilai 32 ini. Jadi di sini 32 11 dikali 32 dikurang 5 dikali 70, maka di sini 11, 32-nya kita ganti dengan 312 dikurang 4 dikali 70 dikurang 5 dikali 70. Ini tetap 5 kali 70. Jadi ini 11 dikali 312. Di sini negatif 4 dikali negatif 5 itu negatif 11 dikali negatif 4 itu negatif 44 ya, negatif 44 kali 70 dikurang 5 dikali 70. 44 kurang 5, negatif 44 dikurang 5 berarti negatif 49. Karena ini sama-sama 70, jadi bisa ditulis negatif 49 dikali 70. Maka di sini ini udah dalam bentuk sederhananya. Jadi PBB dari 312 dan 70 itu sama dengan 2, jadi bisa ditulis dalam kombinasi lancar atau linear combination itu dalam bentuk 11 dikali 312 dikurang 49 dikali dengan 70. Artinya di sini kita masih punya bilangan 318, masih punya bilangan 70 gitu. Jadi untuk menyatakan 2 itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke relatif prim. Di sini didefinisikan sebagai dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prim jika PBB dengan AB-nya itu sama dengan 1. Contohnya 20 dan 3. Bilangan 20 dan 3 itu merupakan bilangan relatif prim sebab PBB dari 20 dan 3 itu adalah 1. Sama halnya juga 7 dan 11, tapi tidak untuk 20 dan 5. Karena apa? Karena 20 dan 5 itu bukan merupakan relatif prim, karena PBB dari 20 dan 5 itu adalah 5, bukan sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan bilangan yang apabila kita cari dan PBB-nya hasilnya adalah 1, maka bilangan itu disebut sebagai relatif prim. Nah, ini algoritma modulo, ini hanya terkait penulisan notasi saja, jadi bisa kalian baca seperti apa penulisan notasi modulo sendiri. Karena pada materi sebelumnya sudah dibahas mengenai penulisan modulo. Jadi kalau modulo itu lebih kepada ditekankan kepada sisa. Ini kekongruenan sama, ini definisi, ini teorema itu sama. Jadi bisa dibaca untuk selanjutnya. Jadi mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.